Maksudnya untuk ilmu. Fahfaz ma'ani ma'akulah. Oleh karena itu, hafallah dari itu apa yang aku katakan kepadamu. Karena saudara, manusia itu ada 3 macam. Alim Rabbani, seorang alim Rabbani. Alim Rabbani adalah dia Rabbani disebut kepada Rabb, maksudnya tentang dia. Mereka adalah alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ini alim Rabbani yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Mentarbiyah manusia di atas ilmu yang telah mereka miliki. Mereka disebut alim Rabbani. Kemudian muta'allimun ala sabili najatin. Ya, muta'allim yaitu seorang penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Dan yang ketiga adalah samjun fi'a atba'u kulli na'ik, yaitu orang-orang awam yang mengikuti segala seruan, yang mengikuti segala panggilan, yang mengikuti segala perkataan. Yamiluna ma'a kulli rihin, dia menghadap, ya, dia dia pergi kemana arah angin berhembus, yaitu dia tidak punya pendirian. Lam yastadi'u binuril ilmi, dia tidak mengambil penerangan dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wasih, dan dia tidak berpegang kepada pilar-pilar yang kokoh, yaitu tidak punya pegangan, tidak punya sandaran. Al-ilmu khairun minal mal, harta ilmu lebih bagus, lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Ya, ilmu apa? Lebih baik daripada harta. Kita tahu itu, ilmu lebih baik daripada harta. Jadi harta yang antum keluarkan untuk ilmu itu tidak seberapa dari apa yang antum dapat dari ilmu tersebut. Ya, karena ilmu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu menjagamu sementara kamu menjaga harta. Al-mal tangkisuhun nafaqah. Harta akan berkurang apabila dikeluarkan. Wal ilmu yazku 'ala al-infaq. Sementara ilmu akan terus berkembang apabila disampaikan. Wa mahabbatul alim dinun yudanu biha. Mencintai seorang alim, yaitu orang yang berilmu, adalah din, agama, ya, yang dipandang sebagai sebuah ketaatan, yudanu biha. Wa sani'atul mal tazul. Adapun harta itu akan bisa hilang, bisa fana, bisa habis. Bizawali sahibihi, seiring dengan hilang dan habisnya orang itu, yaitu mati. Mata khazanul mal. Ya. Orang-orang pengumpul harta itu sudah pada berangkat dan pergi. Wal ulama baqun, sementara ulama masih baqun, artinya masih ada. Ya, sebutan mereka masih ada. Ma baqiya dahru, selama bumi masih berputar. A'yanuhum mafqudah wa amtaluhum fil qalbi mawjudah. Walaupun sosok mereka sudah pergi, sudah hilang, namun ya, sebutan mereka ya masih bersemayam di dalam hati manusia. Nah, demikian ikhwan fillah, anjuran ataupun wasiat Ali bin Abi Thalib kepada muridnya, yaitu Humail bin Ziyad, mendorongnya untuk mengutamakan ilmu dari harta benda dan apa-apa yang ada di dunia. Nah, demikian ikhwan fillah. Mu'adz bin Jabal berkata, "Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu khasyah wa talabuhu ibadah wa mudarasatuhu tasbih." Tutuplah ilmu, karena menuntut ilmu itu kalau dilakukan lillah maka itu merupakan khasyah, yaitu bisa mendatangkan rasa takut. Ya, hakikatul ilmi atau aslul ilmi khasyatullah, kata Imam Ahmad. Dasar ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuhu ibadah, menuntut ilmu itu dipandang ibadah. Dan mengulang-ulang ilmu itu adalah tasbih.
Wal bahtsu anhu jihad, dan mencari ilmu itu adalah jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Wa badluhu li ahli qurbah, dan memberikan ilmu itu kepada orang-orang, kepada keluarga dan handai tolan merupakan qurba, merupakan suatu ketaatan. Wal anisu fil wahdah was sahibu fil khalwah, dan dia adalah teman di saat kita seorang diri dan kesepian. Nah, demikian Ibnu Fiddin Mu'adz bin Jabal menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Al-Hasan al-Basri mengatakan, laulal ulama la sara an-nasu misal al-bahaim. Kalaulah bukan karena ulama, maka manusia akan menjadi seperti hewan-hewan ternak. Tanpa bimbingan, tanpa pengarahan. Tanpa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Al-Hasan mengatakan, kalaulah bukan karena jasa para ulama, melalui tangan para ulama, niscaya manusia akan menjadi hewan-hewan ternak, atau tak ubahnya bagaikan hewan-hewan ternak. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza sahhatin niyyah. Tidak ada satu amalan pun yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Namun dengan catatan idza sahhatin niyyah, jika niatnya benar, jika niatnya ikhlas. Ar-Rabi' bin Sulaiman, salah seorang murid al-Imam Syafi'i, mengatakan, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar al-Imam Syafi'i berkata, talabul ilmi afdalu min as-salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada mengerjakan salat-salat sunnah. Lebih utama daripada mengerjakan salat-salat sunnah. Oleh karena itu Ibnu Fiddin, salah seorang penyair mengatakan dalam syairnya, ta'allam fa fil ilmi syarif fawaidu. Belajarlah kamu, tuntutlah ilmu, karena pada ilmu yang mulia itu terdapat banyak sekali faedah. Yahinnu lahal qalbu as-salimul muwaffaqu, yang akan lembutkan hati yang suci, yang bersih dan selamat, serta mendapatkan petunjuk atau taufik. Faminhunna ridwanul ilahi wa jannah. Dari ilmu itulah kita mengharapkan ridwanul ilah, yaitu keridhaan. Ridwanul ilah yaitu keridhaan ilahi, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jannah yaitu surga. Wa fawzun wa izzun daimun mutahaqqiqu, dan kemenangan serta kemuliaan yang abadi yang pasti kita dapatkan. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dorongan para ulama dan para sahabat, para tabi'in untuk menuntut ilmu. Abu Darda mengatakan, salah seorang sahabat Nabi juga, Abu Darda, dia berkata, yarzuqullahu al-ilm as-su'ada wa yahrumuhu al-asfiya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini untuk orang-orang yang su'ada, yaitu orang yang bahagia, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri ilmu. Wa yahrumuhul asqiya, dan Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari orang-orang yang asqiya, yaitu orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang malang, itu disebut asqiya. Orang yang celaka, orang yang malang nasibnya disebut asqiya, orang yang kurang beruntung disebut asqiya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini untuk siapa? Untuk as-su'ada, yaitu untuk orang-orang yang berbahagia. Dan benarlah seorang yang mengatakan, innamal ilmu minhatun laisa fiza munazi'u. Ilmu itu adalah karunia. Tidak ada satu orang pun yang mengingkari ataupun membantah hal ini. Huwa lin-nafsi ladzah wa huwa lil qadari rafi'u. Ilmu adalah kelezatan bagi jiwa, bagi yang merasakan kelezatan dengan ilmu. Karena di sana ada orang-orang yang tidak merasa lezat dengan ilmu. Wa huwa lil qadri rafi'u, dan dia akan menaikkan derajat bagi orang yang menuntutnya. Fadalan nasa kullahum fadilun fihi bari'u. Orang yang menuntut ilmu itu akan
ketika derajatnya, kedudukannya akan lebih daripada yang lainnya, dan dia akan memperoleh barik, yaitu keahlian dan kecakapan di dalam ilmu tersebut. Demikian pula Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Khayyara Sulaiman bin Daud bainal malak wal ilm." Ya, Sulaiman bin Daud diberikan pilihan antara al-mulk wal ilm, antara kerajaan ataupun kekuasaan dan ilmu. Fakhtarul ilma. Lalu Sulaiman bin Daud memilih ilmu. Ya, Sulaiman bin Daud diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah memilih kerajaan al-mulk atau al-ilm. Maka Sulaiman memilih al-ilmu. Fa'atahu Allah al-mulka wal ilma ma'ahu bi ikhtiyarihi al-ilm. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kerajaan dan ilmu sekaligus. Ya, dua-duanya dia dapat karena dia telah memilih al-ilmu. Artinya dengan al-ilmu kita bisa memperoleh apa saja. Nah, demikian. Baik. Diriwayatkan dari Al-Ahnaf Ibn Qais, dia mengatakan, wa kullu idzin lam yu'akkad bi ilmin fa ila dhulli yasir fa ila dhullin yasir. Setiap kemuliaan yang tidak ditopang dengan ilmu, maka ya kesudahannya adalah kepada kehinaan. Ya, setiap, kata beliau, kullu izzin lam yu'akkad bi ilmin, setiap kemuliaan atau kehormatan yang tidak ditopang dengan ilmu, maka kesudahannya adalah kepada kehinaan. Itu lambat laun dia akan menjadi hina. Misalnya orang yang berharta, dia mungkin mulia, ya, tapi kemuliaan yang dibangun di atas harta itu tidak bertahan lama. Fa illa dhullin yasiru. Ya, kesudahannya nantinya pasti akan kepada kehinaan. Dia kalau lagi banyak harta. Nah, begitu tidak banyak harta, ya, orang pun memandang sebelah mata. Nah, demikian juga jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak ditopang dengan ilmu, maka ya muntahahu, ya, fa ila dhillin yasiru, maka kesudahannya ya, adalah kehinaan. Nah, demikian yang saya fitin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Maka dari itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, la an ajlisa sa'atan afqahu fi dini ahabbu ilayya min an uhyi laylatan ila sabahi. Aku duduk sesaat untuk menuntut ilmu, bertafaqquh fi din, afqahu fi dini, aku mendalami agamaku, lebih aku sukai daripada aku menghidupkan semalam suntuk sampai pagi, yaitu dengan ibadah. Sebagian ulama mengatakan, min syarafil ilmi wa fadlihi, di antara kemuliaan ilmu dan keutamaannya adalah anna kullu man nusiba ilaiha fariha bidzalika. Bahwa siapa saja yang dinisbatkan kepada ilmu, dipandang sebagai seorang alim, maka dia pasti akan gembira dengan penisbatan itu. Wa in lam yakun min ahlihi, walaupun sebenarnya dia bukan termasuk ahli ilmu. Wa kullu man dufi'a anhu wa nusiba ila al-jahli azza alayhi wa nala dzalika min nafsihi. Dan barang siapa yang dijauhkan dari ilmu atau dinisbatkan kepada kejahilan, maka dia akan merasa keberatan. Ya, wa nala dzalika min nafsihi, maka dia akan merasa tidak enak hati atau tidak senang. Wa in kana jahilan, walaupun dia benar-benar jahil. Nah, orang jahil kalau antum kalau antum panggil atau antum sebut orang yang berilmu, dia tenang. Walaupun sebenarnya dia tidaklah memiliki ilmu. Tapi kalau orang jahil dipanggil ya, dengan apa? Dengan sebutan dia jahil, maka dia akan marah. Dia tidak senang. Ya, dia tersinggung. Walaupun sebenarnya dia memang betul-betul jahil. Ikhwanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Luqmanul Hakim dikatakan kepada beliau, ayyun nasi afdal. Beliau ditanya, ayyun nasi afdal, siapakah manusia yang paling afdal? Maka beliau mengatakan, mukminun alimun, seorang mukmin yang berilmu.
ini tughiya indahul khair wujida. Jika diinginkan darinya di sisinya kebaikan maka pasti ditemukan. Wa yuqal salasatun labudda li sahibiha an ayyasud. Ada 3 perkara yang siapa saja memilikinya pasti dia akan menjadi pemimpin, akan mulia, yaitu al-fiqh wal amanah wal adab. Fikih yaitu ilmu, kemudian al-amanah, sifat amanah, dan yang ketiga adalah al-adab. Demikian itu fiqih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, beberapa di antara perkataan-perkataan para ulama berkaitan dengan keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu syar'i dan menuntut ilmu. Baik, itu fikih. Dan untuk hari ini kita akan memulai ya muqaddimah ya kitab Bulughul Maram. Ya, insyaallah kita mulai dari muqaddimah dari ya penulis yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul mu'allif. Alhamdulillahi ala ni'amihi ala al-'alim wa hirati wal fadhilah wa iman wa haditha. Baik. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani membuka bukunya dengan hamdalah. Membuka buku beliau dengan hamdalah. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Iktidaan bi kitabillah. Untuk mengikuti kitabullah. Kitabullah itu dimulai dengan surat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah itu dibuka dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, iktidaan bi amali as-sahabah radhiyallahu anhum fi kitabati risalatihi. Mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah, ya. Yang kedua, mengikuti iktidaan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuka khutbah beliau, membuka pidato beliau dengan apa? Dengan hamdalah, as-sana 'ala Allah, dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga iktidaan bi amali sahabat, untuk mengikuti dan meneladani amalan dan perbuatan para sahabat, di mana mereka membuka surat-surat yang mereka tulis dengan hamdalah. Dan kemudian juga ya, iktidaan bil ulama ar-rafiqina fil ilm, mengikuti para ulama, di mana para ulama mereka mengarang buku, banyak buku-buku yang dikarang para ulama, mereka semuanya membuka dengan apa? Dengan hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian, atau alhamdulillah ala ni'ami, atau pujian-pujian lainnya. Nah, demikian itu. Dan di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengikuti ya apa yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, ya, apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, yaitu membuka buku beliau dengan hamdalah. Dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, al di sini sebagaimana yang kita ketahui, al di sini lil istighraq. Dalam istilah ilmu nahwu ini namanya alif lam lil istighraq. Ya. Apa maksudnya alif lam istighraq atau al istighraqiyah? Yaitu al yang dapat digantikan padanya lafal kullu. Kullu. Jadi kalau kita hilangkan alnya, lalu kita ganti dengan kullu hamdin lillah, maka masuk maknanya atau benar maknanya. Jadi ini adalah alif lam istighraqiyah. Alhamdu, apa maksudnya alhamdu? Dalam bahasa Arab ada alhamdu, ada al-madhu. Ya. Huruf-hurufnya sama, cuma dibolak-balik saja. Alhamdu dan al-madhu. Madahnya, huruf-hurufnya sama, yaitu mim, dal, dan ha. Cuma di urutannya saja yang berbeda. Ada alhamdu, ada al-madhu. Apa perbedaan antara alhamdu dan al-madhu? Alhamdu adalah wasful mahmud bil kamal.
yaitu mensifati sesuatu yang dipuji dengan kesempurnaan, yaitu memujinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Ma'al mahabbati wa ta'dil, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ya, ma'al al-mahabbati wa at-ta'dil, disertai dengan al-mahabbah, rasa cinta kepada yang dipuji, dan ta'zim, pengagungan. Dari situ, yaitu dari perkataan kita al-mahabbah wal ta'zim, ya, berbedalah antara alhamdu dan al-madhu. Karena al-madhu itu adalah wasfun lil mamduh bil kamal, walakin laysa maqrunan bil mahabbati wa ta'zim. Mensifati sesuatu yang dipuji itu dengan apa? Dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia. Namun tidak disertai dengan apa? Dengan mahabbah dan ta'zim, dengan rasa cinta dan pengagungan. Misalnya seorang memuji musuhnya, ya, kita memuji musuh kita, memang hebat ya. Itu alhamdu atau al-madhu? Itu al-madhu, bukan alhamdu. Karena kalau alhamdu itu disertai dengan apa? Al-mahabbatu wa ta'zim, cinta dan pengagungan. Nah, demikian. Itu beda antara al-madah dengan al-hamd. Nah, jadi yang kita berikan kepada Allah itu apa? Al-madah atau al-hamd? Alhamdu. Ya, alhamdulillah. Ya, kullu hamdilillah. Segala pujian-pujian, sifat-sifat yang sempurna kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa cinta kepada yang kita puji dan dan ta'zim dan rasa pengagungan. Di mana dari pengagungan ini akan tumbuh ketaatan, rasa takut dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Nah, demikian. Adapun lillah, lam di sini ada 3 kemungkinan. Ada 3 makna. Makna yang pertama adalah at-tamlik, yaitu alhamdulillah, alhamdu milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang hamba yang membaca ini, yang membaca alhamdulillah, maka dia merasa tidak mengejar pujian, tidak gila pujian. Kenapa? Karena pujian itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang layak dan berhak untuk dipuji, karena pujian itu hanya miliknya. Dan yang kedua maknanya adalah ikhtisas. Lam di sini maknanya ikhtisas, yaitu pengkhususan bagi Allah. Pujian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga adalah istihqaq. Yang berhak untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak berhak untuk dipuji. Nah, demikian. Nah, kalau kita tahu bahwasanya pujian itu milik Allah, kemudian ya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk senantiasa memujinya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap hal yang terjadi pada diri beliau, disukai maupun tidak disukai. Kalau beliau mendapatkan apa yang beliau sukai sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Dan kalau tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan, kadang-kadang itu terjadi, kita ingin begini, ternyata yang terjadi tidak seperti itu, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, demikian yang dipikir. Lalu apa yang dipuji? Allah Subhanahu wa taala yuhmadu ala kamali sifatihi. Allah Subhanahu wa taala dipuji atas kesempurnaan sifat-sifatnya. Wa yuhmadu ala kamali in'amihi, dan Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya secara utuh kepada manusia. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang zahirah maupun batinah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam muqaddimahnya ini. Alhamdulillah ala ni'amihi, ay ala in'amihi, atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita, al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang tidak nampak, yang tidak terlahir. Artinya
Ya, lahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang banyak. Wa qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Dan alhamdulillahirabbil alamin adalah doa yang paling utama. Nabi mengatakan afdhalud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa yang paling utama adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah demikian. Wa qulil hamdulillah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 111, Allah mengatakan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli. Katakanlah wahai Muhammad dan juga kamu sekalian kaum muslimin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas tauhidnya. Alladzi lam yattakhidh waladan, yang tidak mengambil anak dan tidak juga baginya sekutu dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyun minadh dhulli, dan tidak ada penolong dan wali baginya karena kelemahan dan kekurangannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dengan sifat-sifatnya, dan kita wajib memujinya karena kesempurnaan ini. Karena pujian itu diberikan kepada sesuatu yang sempurna. Kita memuji pekerjaan tukang, kita puji. Kenapa kita puji? Apa dia memberikan sesuatu? Tidak. Dia melakukan tugasnya dengan baik, maka kita puji. Dan Allah Subhanahu wa taala terkumpul padanya sifat-sifat yang terpuji, nama-nama yang indah. Maka itu semua mengharuskan kita untuk memujinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dipuji atas kamali in'ami, atas kesempurnaan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Ya, sempurnaan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yang lahir maupun yang tidak lahir, yang nampak maupun tidak nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kul al-akalah fa yahmadahu 'alaiha aw yashrabu asy-syarbah fa yahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba yang makan sesuap makanan lalu dia memuji Allah atas makanan itu. Dia minum seteguk minuman lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman itu. Jadi kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi manusia memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala alal in'am wa alal ni'am, atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Nah, kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ya. Ada yang duniawiyah dan ada yang diniyah. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada nikmat yang sifatnya diniyah dan itu yang paling tinggi, dan ada nikmat yang sifatnya duniawiyah. Penulis di sini membagi nikmat menjadi dua, yaitu nikmat yang lahir maupun yang batin, nampak maupun tidak nampak. Dari sisi lain, nikmat itu dibagi dua, ada nikmat diniyah, ada nikmat duniawiyah. Apa nikmat diniyah? Apa nikmat diniyah? Ya? Islam, nikmat diniyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu aku ridhoi Islam menjadi agama. Nikmat Islam. Kemudian apa lagi? Contoh nikmat diniyah. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keikhlasan, ketaatan, khusyuk. Ya, kemudian rasul-rasul yang Allah turunkan, kitab suci, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada manusia, ini adalah nikmat. Pemahaman di dalam agama adalah nikmat. Nah, itu semua adalah nikmat diniyah. Dan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi dari nikmat-nikmat diniyah ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini nikmat yang paling besar.
seorang hamba itu bisa mengenal Rabbnya. Dan itu adalah puncak nikmat. Tidaklah diturunkan para rasul, diturunkan kitab-kitab suci, diutusnya para rasul, dan diturunkannya Islam kepada manusia, melainkan agar manusia itu mengenal Rabbnya. Nah, demikian itu. Baik. Maka dari itu, nikmat yang paling tinggi di surga adalah melihat Allah. Di dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nikmat paling tinggi di surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itu. Baik. Jadi dari satu sisi nikmat itu kita bagi menjadi dua, yaitu nikmat dunia, dan yang kedua nikmat duniawiyah, tentunya sangat banyak. Ya, untuk makan, minum, bernapas, kan begitu ya. Punya anggota badan yang komplit, lengkap, normal, sempurna. Allah beri akal, itu nikmat duniawiyah yang paling besar. Akal itu adalah nikmat, ya nikmat duniawiyah. Baik, yang semuanya ini harus kita syukuri. Baik nikmat dunia maupun nikmat duniawiyah, semuanya harus disyukuri, wajib disyukuri. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kemudian nikmat juga dibagi menjadi dua macam, yaitu nikmat zahirah dan nikmat batinah. Nikmat zahirah maksudnya adalah mayazharu linnas. Apa yang bisa kita lihat dan kita kita dengar, kita saksikan. Ya, misalnya makanan, minuman, tempat tinggal, ya, keluarga dan lain sebagainya, itu nikmat-nikmat zahir yang bisa kita lihat. Dan ada nikmat batin, ma yakhfa 'alan nas, yang tidak nampak atas manusia, dan itu sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 20, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Surat Luqman ayat 20. Dan dia telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang tersembunyi. Az-zahirah ay ma zahara lil 'ayan, yang nampak oleh mata kepala manusia. Wa yushahiduha an-nas, dan bisa dilihat oleh manusia, disaksikan oleh manusia. Wal batinah ma duna dzalika, adapun batinah adalah selain itu. Baik, di antara nikmat-nikmat zahirah contohnya adalah al-amnu war-raqa wal-quwwa al-aqlu wasyurb wa ma asbah dzalika. Banyak sekali yang misalnya keamanan, kelapangan hidup, kan begitu, harta, kekuatan, makanan, minuman, ini banyak, ini merupakan nikmat-nikmat ya zahirah. Nah, di sana ada nikmat-nikmat batinah, ya. Di antaranya adalah ni'matud-din. Ya, nikmat-nikmat agama itu termasuk nikmat yang batin. Ya. Tawakal kepada Allah, ikhlas, taubat dan lain-lain sebagainya, ini adalah nikmat yang sifatnya batinah, la ya'lamuhan nas wa la ya'lamuha illallah. Ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang enggak mengerti, dan ilmu adalah nikmat, benar enggak? Ilmu nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nampak ilmu itu? Enggak nampak. Datangnya nampak, datangnya juga enggak nampak. Lain dengan makanan nampak dia datang kepada kita, kan? Wah, ini makanan datang kepada kita santap. Ilmu tidak. Ilmu adalah karunia. Maka dari itu orang-orang yang hadir di majelis ilmu saja belum tentu dapat ilmu. Itu sudah hadir di majelis ilmu, belum tentu dia dapat ilmu. Jadi ilmu itu karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullah la yu'talil al. Ilmu itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hambanya, dan ya, karunia Allah ini atau cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, demikian penelitian. Baik. Jadi ada dua macam. Qadiman wa hadisan. Dahulu maupun sekarang. Ya, nikmat-nikmat terdahulu maupun sekarang dan yang akan datang. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ya sejak dahulu, sekarang maupun akan datang tidak putus-putus. La yazal, mazala wa lam yazal. Yaitu terus Allah Subhanahu wa taala itu mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa putus. Ya, dahulu maupun sekarang maupun yang akan datang. Nah, terus
Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hakika. Baik. Kemudian wassalatu wassalam, salawat dan salam atas nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. As-salat atau salawat. Salawat maknanya doa. Ini jumlah khabariyah. Ya. Salat artinya doa. Ya. Arti kata salat, ya, as-salat ad-doa. Adapun salat dalam istilah agama ataupun istilah syar'i adalah ya amalan-amalan khusus yang dibuka dengan apa? Dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Asal kata salat itu adalah doa. Arti asalnya. Dan kemudian as-salat yang dimaksud di sini apa maksudnya? Salatu wassalam, salawat dan salam. Ini jumlah khabariyah. Wassalatu wassalam. Ya, wassalat wassalam. Mubtada. Ada khabar mahdhuf atau khabarnya ala nabiyhi wa rasulihi. Ini jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah atau jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah adalah jumlah yang isinya adalah mengabarkan sesuatu. Apa yang dikabarkan di sini? Salawat dan salam atas nabi kita dan nabinya, nabi Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun bentuknya jumlah khabariyah, tapi maknanya adalah insya'iyah. Maknanya adalah doa. Seolah-olah kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah khabariyah tapi maknanya adalah insya. Ya. Maknanya adalah insya, doa. Kemudian as-salatu ala rasul. As-salat ala rasul, ada yang mengatakan ini adalah sana'ullah, pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk nabinya di hadapan malaikat-malaikatnya. Nah, disebut ini ada riwayat dari Abul Aliyah, dinisbatkan riwayat ini kepada Abul Aliyah bahwasanya sana'ullah, salawatullah adalah sana'ullah ala abdihi, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala atas hambanya di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini satu pendapat. Kemudian ada yang mengatakan as-salat atau as-salawat adalah ampunan atau rahmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya atau hambanya. Jadi orang yang mendapat salawat dari Allah artinya orang yang mendapat rahmat, kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu beberapa penjelasan berkaitan dengan salawat. Jadi yang paling kuat salawat itu di sini adalah pujian. Salat, as-salawat atau salat ala Rasul, salawat ala atas Rasul, maksudnya pujian-pujian atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian as-salam, maksudnya adalah as-salama min kulli afat, keselamatan dari segala afat, yaitu bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita doakan keselamatan atas beliau, baik ketika beliau hidup maupun sudah beliau wafat. Ya, ini adalah ya doa bagi kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau diselamatkan dari segala bencana, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Nah, ketika sahabat membacakan salawat dan salam atas Rasulullah, ini tentunya salawat dan keselamatan untuk Nabi, doa keselamatan untuk Nabi ketika beliau masih hidup, yaitu dari bencana-bencana, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Baik, penyakit ada dua, sakit ada dua. Sakit yang itu merupakan ujian dan menambah menambah derajat seorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga ditimpa penyakit, nabi juga sakit. Ya, nabi juga pernah sakit, demam dan lain sebagainya.
Sakit itu ada dua macam, ikhwanifidin. Ada sakit itu merupakan ujian dari Allah untuk menambah apa? Untuk menambah derajat, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada sakit yang merupakan azab. Azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas hamba. Di antaranya adalah gila, pikun. Itu suatu siksa dan azab atas orang yang terkena penyakit itu, penyakit gila. Maka dari itu Rasulullah SAW berlindung diri dari penyakit gila. Ya, kemudian dari apa? Dari pikun. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita doa. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-haram. Al-haram artinya adalah kepikunan. Pikun itu penyakit. Dan itu adalah penyakit yang kita katakan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung darinya. Baik, konfirmasi. Dan Rasulullah SAW selamat dari hal itu pada saat beliau hidup dan selamat dari bencana-bencana sudah mati, yaitu ahwalul qiyamah. Ya, kedahsyatan dan perkara-perkara yang dahsyat pada hari kiamat. Maka dari itu ikhwanifiddin, doa para rasul pada hari kiamat, ya, khususnya ketika manusia menyeberangi sirat adalah Allahumma salli, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Jadi kita butuh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita mendoakan untuk Nabi kita Muhammad SAW keselamatan di dunia maupun di akhirat. A'azzani Allah wa a'azzani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, kemudian ala nabihi wa rasulihi. Nabi dan Rasul kalau disebutkan berbarengan maka maknanya berbeda. Ya, kalau disebutkan secara terpisah, kadang-kadang Nabi itu mencakup Rasul dan Rasul mencakup Nabi. Ada yang membedakan antara keduanya. Mereka mengatakan Nabi adalah orang yang diberikan syariat tidak untuk disampaikan, atau yang diberikan wahyu tidak untuk disampaikan. Seorang yang mendapat wahyu, hamba yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia, maka dia disebut nabi. Nah, ada hamba yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk disampaikan. Nah, mereka ini disebut rasul. Itu beda antara nabi dan rasul. Ya, nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Adapun Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Ya, ini satu pendapat, ya, yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah hamba ataupun Nabi yang diberikan syariat baru, ya, diberikan syariat yang baru yang menghapus syariat sebelumnya. Ya, syariat para Nabi itu saling menghapus satu sama lainnya. Dan Rasul adalah orang yang diberi syariat baru, artinya syariat yang menghapus syariat sebelumnya. Adapun Nabi adalah seorang yang diberi wahyu untuk melanjutkan risalah ataupun syariat yang ada sebelumnya. Itu tidak menghapus, tapi melanjutkan syariat sebelumnya. Nah, demikian. Nah, ini beda antara Nabi dan Rasul. Sementara ada yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul itu sama, tapi dibedakan. Nabi SAW yang benar adalah dibedakan antara Nabi dan Rasul. Dan pembedaan atau pendapat yang kedua, yaitu yang menjelaskan bahwasanya Nabi adalah orang yang melanjutkan syariat sebelumnya, sementara Rasul adalah orang yang menjalankan, ya, atau syariat baru, ya, dan menghapus syariat sebelumnya. Yang diberikan syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya, ini adalah pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, wallahu a'lam. Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga al, ini adalah ataf an alal khas, ya, ataf an alal khas. Jadi disebutkan dulu yang umum, kemudian baru disebutkan yang khusus. Alihi, siapa yang dimaksud dengan Ali Muhammad? Apakah keluarga Muhammad saja? Atau seluruh umat Muhammad? Atau artinya khusus, yaitu keluarga Muhammad
yang beriman kepada beliau. Ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Nabi yang beriman kepada beliau. Yang benar adalah kalau dia disebutkan secara bersamaan alihi wa sahbihi wa atba'ihi, maka pengertian al di sini adalah khusus, yaitu keluarga beliau yang beriman kepada beliau, bukan keluarga beliau secara umum. Karena kalau keluarga Nabi secara umum, banyak di antara keluarga Nabi itu yang kafir. Contohnya siapa? Abu Lahab. Maka dari itu seorang penyair mengatakan alun Nabi hum atba'u millatihi. Alun Nabi adalah hum atba'u millatihi, orang-orang yang mengikuti agama beliau. Minal ajami was sudani wal arabi, baik dari kalangan Ajam, orang-orang Sudan atau orang Afrika, maupun orang-orang Arab, yaitu dari segala bangsa. Law lam yakun aluhu illa qarabatuhu, kalaulah yang dimaksud ya alu Muhammad itu adalah kerabatnya saja atau kerabat Nabi saja, sallal musalli ala taghi Abi Lahab, tentunya ya orang yang bersalawat itu akan bersalawat kepada taghut ini, yaitu Abu Lahab. Jadi yang dimaksud dengan alu Muhammad adalah pengikut para nabi, pengikut beliau, yaitu pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk di dalamnya. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan, artinya alihi wa sahbihi wa atba'ihi, maka pengertian al di sini adalah qarabatuhu sallallahu alaihi wasallam wa yu'minuna bihi, ya, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau. Nah, demikian. Adapun sahbihi, sahabat-sahabat Nabi, apa pengertian sahabat? Sahabat-sahabat Nabi, pengertian sahabat adalah manujtama'a bin Nabi, orang yang sempat berkumpul bersama Nabi, melihat Nabi, man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Dia beriman dan dia mati di atas keimanannya itu. Nah, dia disebut sahabat. Jadi sahabat adalah suatu kedudukan di mana ya ia sempat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman kepada beliau dan mati di atas iman itu. Jadi tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hatitan, yaitu orang-orang yang berjalan ya saru fi nusrati dinihi, yang berjalan, yang berusaha, yang bekerja untuk menolong, membela agamanya. Sayran hatitan, yaitu selangkah demi selangkah. Sair artinya langkah, hasisan yaitu perlahan. Ya, jadi langkah yang mantap, selangkah demi selangkah itu disebut sairan hasisan. Ya, dalam rangka apa? Nusrati dinihi, yaitu membela agama Islam. Jadi salah satu cara untuk membela diri Islam adalah dengan ilmu. Ya, salah satu cara untuk membela diri Islam adalah dengan apa? Dengan ilmu, ikhwan. Ya, karena dulu para sahabat membela ya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan pedang, tapi dengan hujjah wal bayan. Dengan hujjah wal bayan. Terus. Wa ala atba'ihim alladziina warithu 'ilmahum wal ulama'u warasatul anbiya akrim bihim warithan wa mawrusan. Baik. Wa ala atba'ihi, nah ini adalah yang umum. Ya. Dan atas pengikut-pengikut beliau. Siapakah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu umat manusia, umat dakwah dan umat ijabah. Kita adalah umat dakwah dan umat ijabah yang menyambut, menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah atba'uhu sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk di dalamnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga masuk dalam deretan atba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala atba'ihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina warasu ilmahum, alladzina warithu ilmahum, yaitu orang-orang yang telah mewarisi ilmu mereka, yaitu setelah mereka wafat. Jadi ilmu itu diwariskan, ilmu itu warisan, ya, yang berpindah tangan dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini akan dibawa atau akan disandang oleh setiap orang-orang adil, ya, dari generasi ke generasi. Orang-orang adil yang dimaksud di sini adalah ulama, ahli ilmu. Jadi ilmu ini akan dibawa oleh para ulama dari generasi ke generasi. Artinya apa? Mereka wariskan. Ini adalah satu silsilah. Ilmu itu punya silsilah. Kata orang, ilmu itu punya sanad. Maka dari itu di dalam agama nggak ada namanya otodidak. Apa? Otodidak itu nggak ada dalam agama. Ya, kalau antum belajar ilmu dunia mungkin bisa lah otodidak. Artinya antum belajar sendiri, ya tiba-tiba jago komputer. Nggak ada pernah belajar, tiba-tiba jago komputer. Itu mungkin bisa. Ya, mungkin bisa. Tapi di dalam agama nggak bisa. Ilmu ada sanadnya, ilmu ada riwayatnya. Ilmu harus diambil dengan cara talaqi. Apa? Ilmu harus diambil dengan cara talaqi. Tidak bisa antum baca sendiri di rumah kemudian antum jadi mengerti. Ya, ilmu harus belajar. Ya, ilmu harus belajar kepada ahlinya. Wa ala adbaihimul ladina warithu ilmahum. Dan salawat dan salam ini waw ataf juga dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, jadi ini adalah satu silsilah mata rantai. Ya. Alladzina warithu ilmahum, yang mewarisi ilmu mereka. Faqal, sebagaimana dikatakan, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Akrim bihim warisan wa maurusan. Sungguh, ya, ini adalah suatu pewaris yang sangat mulia. Ya, alangkah mulia, ya, pewaris dan yang diwariskan ini. Ya, alangkah mulia pewaris dan yang warisan ini. Ya, jadi akrim bihim itu adalah sighah ta'ajjub. Ya, ala wazan af'il bihi. Karena untuk ta'ajjub ada dua sighah. Yang pertama ma'af'ala, yang kedua af'il bihi. Ma'ahsanahu, betapa indahnya dia. Ahsin bihi, betapa indahnya dia. Itu ada dua sighah untuk ta'ajjub. Untuk menunjukkan ta'ajjub, yaitu sesuatu yang luar biasa. Yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi. Akrim bihim, asmi bihim wa absir. Asmi bihim wa absir, yaitu surat apa? Surat Al-Kahfi. Asmi bihim wa absir. Maha mendengar lagi maha melihatnya dia. Ya, betapa ya tajam penglihatan dan pendengarannya. Nah, demikian. Nah, di sini penulis mengatakan akrim bihim warisan wa maurusan. Ya, betapa mulia sang pewaris dan warisan yang ditinggalkan. Siapa sang pewaris? Yaitu para ulama yang mewarisi ilmu ini. Mereka adalah pewaris. Ya, sebagaimana dikatakan, kalau antum ingin jadi pewaris Nabi, masuk dalam deretan pewaris Nabi. Ya, ada orang mati, apakah semua orang masuk dalam deretan ahli warisnya? Enggak kan? Tetangga-tetangganya masuk? Enggak. Ada orang mati dia di kampung antum. Apakah semua orang masuk dalam daftar ahli warisnya? Si fulan semua masuk semua itu? Tidak. Kalau ada yang berusaha untuk dimasukkan diselipkan di situ, ini akan ditentang. Nah, ini bukan ini. Siapa ini? Kan begitu. Nah, dikeluarkanlah dia, dihapus dia. Ya, ternyata dia bukan ahli waris. Jadi kalau antum mau masuk dalam deretan ahli waris Nabi, maka ya jadilah antum ulama atau penuntut ilmu. Karena mereka lah orang-orang yang berusaha untuk menjadi atau masuk dalam daftar deretan ahli waris Nabi. Nah, demikian. Masuklah antum dalam daftar ahli waris. Dan akrim bihi maurusan. Maurusan yang diwariskan, warisannya, yaitu apa warisannya di sini? Apa warisan yang sangat mulia di sini? Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warrasu al-ilma. Tapi mereka para nabi itu
mewariskan ilmu kepada ahli warisnya. Apa? Maka dari itu Nabi mengatakan, "Man aqadahu akhadha bihaddin wafin." Barang siapa yang mengambil bagian warisannya, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Ya, jadi Nabi mewariskan warisannya ini kepada ahli warisnya. Siapa ahli waris mereka? Para nabi, yaitu al-ulama. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian warisan. Warisan ini i'rabnya apa ini? Warisan. Warisan wa maurusan. Apa i'rabnya ini? Aqrim bihim warisan wa maurusan. Ya. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama hal dari dhamir bihim. Dan yang kedua at-taqyid. Seperti perkataan lillahi darruhu farisan. Walaupun ini mustaq. Ya. Isim mustaq bisa juga dipakai sebagai tamyiz. Ya, itu ada dan dikenal di dalam bahasa Arab. Jadi ada dua kemungkinan di sini, bisa dia hal, bisa dia tamyiz. Nah, demikian. Baik, amma ba'du. Amma ba'du. Wa hadha mukhtasar يشتمل على وصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. طيب. Nah, kemudian amma ba'du ini adalah tingkatan dari mahma yakun min syai'in ba'du. Biasa digunakan untuk intiqal. Ya, minal muqaddimah ilal maudu'. Ya, intiqal minal muqaddimah ilal maudu'. Dari muqaddimah kepada tema. Baik. Nah, kemudian ini adalah amma ba'du juga dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering dipakai juga oleh Rasulullah SAW ketika beliau memulai perkataan amma ba'du. Ya, banyak disebutkan di dalam riwayat-riwayat beliau menggunakan ini. Tapi kemudian beliau mengatakan, fahadha mukhtasarun. Al-ikhtisar adalah alladhi qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Ya, katakan ikhtisar, ringkasan adalah yang sedikit lafalnya namun luas maknanya. Nah, buku ini kata beliau, kata penulisnya adalah mukhtasar, yaitu ringkasan. Yastamilu ala usulil adillah al-hadithiyah, yang merangkum, mencakup, berisi usulul adillah. Usul adillah. Maksudnya adalah dalil-dalil pokok al-hadithiyah yang berasal dari hadis. Karena dalil itu ada dua kemungkinan, dalil Quran dan dalil hadis. Ada dalil Quran, ayat-ayat Quran ataupun dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan ini adalah pokok-pokok dalil hadisiyah yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menekankan bahwasanya beliau tidak mencantumkan dan tidak menyebutkan dalil-dalil Quran. Dan memang kalau antum lihat nanti buku ini, ya Bulughul Maram, beliau tidak mencantumkan dalil-dalil apa? Dalil-dalil Quran, hanya mencantumkan dalil-dalil as-sunnah atau dalil-dalil hadis asal, tidak menyebutkan dalil-dalil Quran. Walaupun di dalam masalah itu masyhur ada dalilnya dari Al-Quran, karena beliau fokus untuk menyebutkan usulul adillah al-hadithiyah. Ya, dalil-dalil pokok yang bersumber dari apa? Dari hadis. Dalil-dalil pokok itu dalil-dalil inti. Di sana ada banyak dalil dalam satu masalah. Di sana banyak dalil, ada dalil-dalil furu', yaitu dalil-dalil menguat yang tidak secara sharih, yang tidak secara eksplisit menunjukkan hukum tersebut, ya, menunjukkan secara implisit atau secara tidak langsung. Ya, itu tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di sini. Beliau hanya menyebutkan usul, yaitu dalil-dalil pokok saja.
Dia tidak menyebutkan dalil-dalil yang lain atau dalil-dalil qarain, dalil-dalil penguat. Baik. Dan hadisiyah maksudnya adalah beliau hanya mencantumkan dalil-dalil hadis, tidak menyebutkan dalil-dalil Quran. Ya. Lain halnya seperti Sahih Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari kadang-kadang menyebutkan dalil-dalil Quran. Ya. Di samping dalil-dalil apa? Dalil-dalil hadis. Ya, adapun yang semisal dengan buku Ibnu Hajar ini, ya seperti misalnya Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim itu hampir sama dengan buku ini. Ya, buku Bulughul Maram ini hampir sama dengan Sahih Muslim. Yang menyebutkan itu apa? Dalil-dalil hadis saja. Maka di dalam Sahih Muslim antum tidak temukan dalil-dalil Quran. Ya, kebanyakan menyebutkan hadis-hadis. Berbeda dengan apa? Dengan Sahih Al-Bukhari. Nah, dalam hal ini Ikhwan Fillah, ya, buku Riyadhus Shalihin lebih mirip Sahih Bukhari. Karena di dalam Riyadhus Shalihin antum temukan juga dalil-dalil Quran. Biasanya Imam Nawawi mencantumkan apa? Ayat-ayat Quran, ya, di samping hadis-hadis Nabi. Nah, jadi mirip dengan apa? Sahih Bukhari. Nah, kalau Bulughul Maram ini, ya, lebih mirip kepada Sahih Muslim yang hanya menyebutkan dalil-dalil hadisiyah. Lil ahkam asy-syar'iyyah, untuk hukum-hukum syar'i, itu dalil-dalil pokok, ya, berupa hadis untuk hukum-hukum syar'i. Al-ahkam adalah bentuk jamak dari hukmun. Al-hukmu isbatu syai'in li syai'in nafyan aw ijaban. Hukum itu adalah penetapan sesuatu untuk sesuatu, nafyan atau ijaban, penetapan ataupun penafian. Itu namanya hukum. Misalnya kita katakan, la yahillu aklal maitah, tidak halal makan bangkai. Ini adalah isbatu hukmin, penetapan hukum, tidak halal makan bangkai. Nafyun atau ijab? Nafyun. Contoh yang lain, kita katakan, ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Ini adalah isbatu hukmin, penetapan hukum. Apa yang ditetapkan di situ? Halalnya jual beli. Halalnya jual beli. Isbat atau nafi? Isbat. Jadi ditetapkan hukum halalnya jual beli. Nah, itu dia hukum di konstitusi. Ya, asy-syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syar'iyyah, bukan hukum-hukum adiyah ataupun akliyah. Nah, di sana ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum. Di sana ada hukum adiyah urfiyah. Nah, di sana ada hukum akliyah nazariyah. Nah, di sana ada hukum syar'iyyah diniyah. Nah, dari perkataan beliau syar'iyyah, maka keluarlah dari situ hukum-hukum akliyah dan adiyah, adat, hukum adat, hukum akal, tidak termasuk di dalamnya. Beliau hanya membahas hukum-hukum syar'iyyah, diniyah. Nah, demikian. Baik. Dan hukum syar'i itu mutalaqqah min asy-syara'. Yang dimaksud dengan hukum syar'iyyah adalah hukum-hukum yang diambil dari apa? Syariat. Yaitu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ataupun hukum tabaiyahnya, yaitu ijma' dan qiyas dan lain-lain sebagainya. Adapun hukum akliyah itu diambil dari akal, dari logika, dari istidlal, yaitu dari nazariyah, dari penelitian dan pembahasan. Dan adapun hukum-hukum adiyah adalah al-mutalaqqah min at-tajarub wal 'uruf bainan nas. Hukum-hukum adiyah ataupun adat adalah hukum-hukum yang diambil dari pengalaman dan kesepakatan di antara manusia, itu hukum adat, hukum urfi. Nah, demikian. Jadi beliau di sini, ya, menyantumkan pokok-pokok pokok-pokok dalil pokok yang bersumber dari hadis untuk hukum-hukum syar'iyyah, halal, haram, ya, mubah, wajib dan mandub. Itulah dia hukum-hukum syar'i kepada kita. Alhamdulillah. Apa itu? Al-ahkam syar'iyyah, al-halal, al-haram, al-wujub, al-istihbab, wal-karahah. Ya, ini adalah hukum-hukum syar'iyyah. Baik.
harartuhu tahriran balighan. Harartuhu ay naqaituhu wa haddatuhu, aku susun, aku karang, ya, aku rapikan, ya, sedemikian rupa, aku tulis sedemikian rupa, ya, hingga ya mudah untuk dicerna. Tahriran balighan, ya, dengan dengan tulisan ataupun perincian ataupun ringkasan yang sangat yang sangat rapi lah, demikian. Baik. Liyasira man yahfazuhu min baini aqranihi nabiran. Ya, tujuannya kata beliau adalah untuk agar mudah dihafal. Liyasira man yahfazuhu min baini aqranihi nabiran. Yaitu tujuannya agar mudah dihafal. Maka dari itu ikhwan fillah, buku Bulughul Maram ini, ya, di sebagian ma'had itu wajib dihafal. Ya, bagi para thalibnya. Ya. Menghafal Bulughul Maram. Karena beliau juga mengatakan di sini, ya, salah satu tujuan dikumpulkannya dalil-dalil pokok pokok di dalam buku ini adalah untuk agar mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Baik. Nah, kemudian yasta'inu bihi talib al-mubtadi wa la yastaghni anhu ar-raghib al-muntahi, yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk talib mubtadi, artinya pemula, maupun bisa juga digunakan diambil faedahnya oleh ar-raghib al-muntahi, orang-orang yang sudah tinggi tingkatannya. Itu dari semua kalangan, ya, untuk semua lapisan dan kalangan, baik itu kalangan pemula maupun kalangan yang sudah lebih tinggi kedudukannya ataupun tingkatannya. Baik, lanjutkan. Waqad bayantu akibat kulli haditsin man akhrajahu min al-a'immah iradati muslim ummah wal muradu bis sab'ah Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa bis sittah man 'ada Ahmad wa bil khamsah man 'ada al-Bukhari wa Musliman wa qad aqulu al-arba'atu Ahmad wa bil arba'ati man 'ada thalathata al-awwal wa bil thalathati man 'adahum wa 'ala al-akhir wa bil muttafaqi 'alayhi al-Bukhari wa Muslim wa qad la adhkuru ma'ahuma ghayrahuma wa ma 'ada dhalika fa huwa mubayyan. Samaituhu Bulughul Maram min adillatil ahkam. Wallaha as'alu alla yaj'ala ma 'alimna 'alaina wa bala wa yarzuqana al-'amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Baik. Beliau mengatakan, dan aku menjelaskan di setiap akhir hadis siapa yang mengeluarkannya. Dan ini merupakan manhaj, metode ilmiah yang harus dilakukan oleh setiap penulis, yaitu menyebutkan referensi hadis yang disebutkan. Nah, ini banyak kita lihat penulis-penulis yang tidak tidak disiplin, artinya tidak mengindahkan metodologi ini, yaitu penyebutan tahrij hadis. Ya, sana ada dua macam metode, penyebutan tahrij secara terperinci, ya, yang lebih tepat disebut tahqiq. Nah, di sana ada tahrij yang ringkas. Nah, ini disebut tahrij, ya, tahrij yang ringkas. Jadi minimal seorang penulis itu harus menyebutkan tahrij secara ringkas, siapa yang mengeluarkannya, rujukan hadis tersebut. Kadang-kadang ada satu buku kita lihat Nabi berkata, Nabi bersabda, sabda Nabi, ya, dia gini, tanpa menyebutkan di buku mana, siapa yang mengeluarkannya, siapa sahabat yang meriwayatkannya. Nah, tidak jelas. Nah, di sana ada dua kemungkinan. Kadang-kadang para ulama juga melakukannya. Ya, artinya apa? Menyebutkan satu hadis tanpa menyebutkan referensinya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah hadis itu sudah sangat masyhur, hingga tidak perlu lagi dijelaskan, ya, oleh penulisnya, oleh yang menyampaikannya. Karena kemasyhuran hadis itu, misalnya hadis-hadis mutawatir, ya, sudah ma'ruf di kalangan umat. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Seolah-olah hadis ini sudah sangat masyhur dan populer, tidak perlu lagi siapa yang meriwayatkannya. Ya, sudah maklum. Ya, nah demikian. Nah, di sana ada hadis-hadis yang wajib disebutkan takhrijnya. Ya, terutama hadis-hadis yang kurang populer.
untuk diketahui apakah sahih atau tidak. Terlebih lagi hadis dhaif. Nah, hadis dhaif wajib hukumnya untuk disebutkan penjelasan tentang dhaifannya dan tidak boleh didiamkan. Karena kalau didiamkan maka ia berdosa karena mendiamkan hadis yang dhaif. Ikhwani fiddin. Ya, Rasul mengatakan man yarwi hadisan yara atau yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin atau ahadul kadhibain. Barang siapa yang meriwayatkan satu hadis dan dia pandang, dianggap atau dia tahu hadis itu dhaif, maka dia adalah salah satu atau kadhib, dusta, maka dia adalah salah satu dari dua orang pendusta atau dari para pendusta. Nah, demikian yang manhaj yang benar, metodologi ataupun metode yang benar adalah tidak boleh menyebutkan hadis dhaif, baik di dalam masalah-masalah hukum, qada'il, apalagi akidah. Ya, jadi tidak boleh menggunakan hadis dhaif di dalam hukum-hukum agama maupun dalam perkara-perkara agama lainnya. Nah, demikian. Jadi beliau di sini mengatakan, aku sebutkan di setiap akhir hadis siapa yang mengeluarkannya dari para imam li iradati nushil ummah, untuk memberikan nasihat kepada umat. Artinya untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mempelajari buku beliau. Memang beliau hanya menyebutkan riwayat Ahmad, Nasa'i dan lain sebagainya, tidak menyebutkan tahrij secara rinci dan hukum bagi setiap hadis yang beliau cantumkan. Dan kadang-kadang beliau menyebutkannya, kadang-kadang beliau menyebutkannya hadis ini dhaif, hadis ini lemah dan seterusnya. Tapi kadang-kadang juga yang beliau lemahkan ternyata sahih, yang beliau sahihkan ternyata dhaif. Karena di sini ada perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat di dalam tashih dan tad'if. Ya, perbedaan pendapat itu bukan hanya di dalam bab fikih, di dalam bab tashih dan tad'if juga, yaitu pensahihan dan pendhaifan hadis. Ya, verifikasi hadis juga terjadi perbedaan pendapat. Baik. Nanti akan dijelaskan, ya. Kita akan sebutkan di dalam syarah yang saya gunakan untuk mensyarah buku ini. Kita juga mengacu kepada tahrij dan hukum yang diberikan kepada oleh para ulama lainnya berkaitan dengan hadis-hadis yang dipakai di dalam Bulughul Maram ini. Baik. Nah, di sana ada beberapa rumus, ada beberapa ketentuan yang beliau gunakan. Ini adalah istilah yang beliau pakai di buku ini, ya, yang belum tentu itu berlaku di buku lain. Ingat, ini ketentuan yang berlaku di buku Bulughul Maram, belum tentu itu berlaku di buku yang lain. Di dalam Fathul Bari, antum akan banyak menemukan istilah diriwayatkan oleh al-jamaah. Sementara yang dimaksud adalah jamaah banyak, bukan hanya 7 imam ini. Yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Lebih dari itu. Nah, itu di dalam Fathul Bari, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga. Ya, apalagi tulisan ulama-ulama lainnya. Ya, di mana setiap ulama punya istilah masing-masing. Nah, bahkan di setiap buku punya istilah tertentu yang tidak dipakainya di dalam buku yang lain. Jadi hati-hati. Baik. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan as-sab'ah adalah Ahmad, Al-Bukhari, maksudnya Ahmad di sini adalah Musnad Ahmad. Ini istilah. Ya, disebut Ahmad. Buku Imam Ahmad banyak. Ya, buku Imam Ahmad sangat banyak. Ya, dimaksud di sini buku apa? Musnadnya. Ya, walaupun di sana ada buku-buku beliau yang lain. Kemudian Al-Bukhari, demikian juga Bukhari maksudnya adalah Sahih Al-Bukhari. Ya, bukan Adabul Mufrad, ya, bukan Tarikhul Kabir dan bukan karangan-karangan beliau yang lainnya. Muslim juga demikian, maksudnya adalah Sahih Muslim. Abu Daud yaitu Sunan Abu Daud, Tirmidzi yaitu Jami' Tirmidzi. Ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Ya, buku Tirmidzi ini disebut Jami' atau Sunan. Ya, sebagian mengatakan Jami' Tirmidzi. Sebagian kita dengar orang mengatakan Sunan Tirmidzi. Yang lebih tepat adalah Jami' Tirmidzi. Karena penyebutan Jami' dan Sunan ini adalah mengacu kepada jenis buku. Ya, jenis buku. Dan kalau kita lihat bab-bab yang ada di dalam Jami' Tirmidzi, dalam buku yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi itu lebih banyak kemiripannya dengan yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Sahih Bukhari dan Muslim itu judul aslinya adalah Jami'us Sahih, Al-Jami' As-Sahih. Termasuk buku Al-Jawami'. Ya, Al-Jawami'. Ya, bukan Sunan. Apa bedanya Jami' dengan Sunan? Buku Al-Jami' dengan Sunan. Al-Jami'
buku Al-Jami' atau Al-Jawami' itu lebih luas bab-babnya. Di sana ada bab iman, ada bab akidah, ada bab tafsir, ya. Ada bab-bab lain selain bab-bab fikih. Itu Jawami' namanya. Contohnya Jami' As-Sahih Bukhari, Jami' As-Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, mirip dengan kedua jami' tersebut. Adapun As-Sunan, ya, hanya mengacu kepada atau hanya menyebut, ya, mayoritasnya adalah bab-bab fikih saja. Tidak menyentuh misalnya bab-bab akidah, iman, ya, akhlak atau tafsir dan lain sebagainya. Jadi intinya Kitabul Jawami itu lebih luas daripada kitab As-Sunan. Baik. As-Sunan An-Nasa'i itu Sunan Al-Kubra. An-Nasa'i ada dua sunan, Sunan Al-Sughra dan Sunan Al-Kubra. Yang dia maksud di sini Sunan Al-Kubra. Kemudian Ibnu Majah itu Sunan Ibnu Majah. Dan bila beliau mengatakan As-Sittah, ya maka Rawahu Sittah, diriwayatkan oleh 6 imam. Maksudnya adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, yaitu selain Ahmad. Dan bila dikatakan khamsah, maka yang dimaksud adalah Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah, selain Bukhari dan Muslim. Itu khamsah. Nah, kalau beliau mengatakan arba'ah, maka maksudnya adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau beliau mengatakan, kadang-kadang beliau mengatakan, ya beliau mengatakan waqad aqulu. Kadang-kadang aku katakan al-arba'atu wa Ahmad, bukan khamsah, tapi apa? Al-arba'atu wa Ahmad. Yaitu riwayat arba'ah, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ditambah Ahmad. Wabil arba'ah ma'ada as-salasat al-awwal. Ya, yang dimaksud dengan al-arba'ah adalah selain dari tiga yang pertama, yaitu selain Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dan Ahmad. Jadi maksudnya adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wabil salasah, dan yang dimaksud dengan as-salasah, yaitu Rawahu salasah, diriwayatkan oleh tiga imam. Tiga imam yang dimaksud adalah Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, selain Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah tidak masuk. Kalau dikatakan Rawahu al-salasah, diriwayatkan imam yang tiga. Wa bil muttafaq alaih, dan kalau aku katakan kata beliau muttafaqun alaih, maka maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Nah, para ulama berbeda pendapat dari mana? Siapa yang pertama kali memunculkan istilah muttafaq alaih? Dan apa maksudnya muttafaqun alaih? Ya, muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya hadis itu tercantum dalam Bukhari dan Muslim. Nah, di sana ada beberapa ulama yang menulis kitab khusus, ya, hadis-hadis yang disepakati di dalamnya Bukhari dan Muslim. Ya, disepakati padanya pada hadis itu, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Buku apa itu? Buku yang apa? Apa buku? Al-Luar Marjan. Bukan buku itu. Al-Jam'u Baina Sahihain. Ya, Al-Jam'u Baina As-Sahihain. Ya, yang ditulis oleh Al-Humaydi. Itu buku udah, kalau Al-Luar Marjan itu buku yang tulisan orang-orang sekarang. Ya, yang dulu ya, Kudama, artinya yang ulama yang lampau, mereka juga sudah membuat buku yang digabungkan di dalamnya ataupun yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antaranya adalah Al-Jam'u Baina Sahihain. Baik. Ada beberapa buku banyak ya yang sifatnya atau jenisnya seperti itu. Jadi ini adalah satu hal yang sudah populer di kalangan ulama. Yaitu apa? Istilah muttafaqun alaih, dan istilah itu dipakai sampai sekarang oleh penulis-penulis buku. Kalau itu riwayat Bukhari dan Muslim, maka mereka mengatakan muttafaqun alaih. Kadang-kadang dikatakan rawahu Bukhari dan Muslim. Wa qad la azkuru ma'ahuma ghairahuma, dan kadang-kadang aku tidak menyebutkan bersama keduanya ya para ulama yang lainnya. Ini adalah satu manhaj. Dan itu saya pakai di beberapa, di mayoritas buku-buku, dan juga nanti di
syarah Bulughul Maram ini, wallahu a'lam, saya nggak tahu karena tahqiq itu ditulis oleh Yazid. Tapi di mayoritas buku-buku yang saya tulis itu kita kalau sudah muttafaqun alaih biasanya kita tidak menyebutkan tahqiq yang lain. Misalnya di buku antum baca yang kita baca di Al-Amin, yaitu panduan amal. Nah itu kalau sudah disebutkan muttafaqun alaih, biasanya kita tidak menyebutkan tahqiq yang lainnya karena mencukupkan hukum sahih bagi hadis-hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Karena kalau sudah dikatakan muttafaqun alaih, ya sudah terekam di benak kita itu hadis sahih. Ya karena sudah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Umat sudah sepakat bahwasanya semua hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim ini adalah hadis yang sahih. Jadi tidak perlu disebutkan lagi perawi-perawi yang lainnya, ya imam-imam yang lain. Nah ini adalah satu manhaj yang sudah dikenal sejak zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan metode itu juga kita pakai di dalam buku-buku yang kita tulis. Wallahu a'lam. Wa ma ada dalika, dan selain itu yaitu hadis-hadis yang ternyata tidak ada di dalam Bukhari, Muslim, tidak ada dalam Musnad Ahmad, ya tidak ada di dalam Sunanul Arba'ah, ya. Ada seperti itu banyak, ya. Banyak hadis-hadis Nabi yang sebenarnya tidak ada. Al-Hakim, ya Imam Al-Hakim membuat kitab yang namanya Mustadrak, yang beliau klaim itu adalah kitab untuk istidrak atas hadis-hadis yang belum disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim. Jadi di sana ada hadis-hadis yang ya tidak ada disebutkan di dalam Kutubus Sittah, bahkan tidak ada di dalam Sunan Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad sendiri berjumlah 40.000 hadis. Ya, 40.000 hadis. Jadi masih banyak hadis-hadis sebenarnya yang belum tercantum di dalam ketujuh buku ini. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa ada dalika, dan selain itu yakni ma ada haulai as-sab'ah yang tidak dicantumkan dan dikeluarkan oleh ketujuh imam tadi, fahuwa mubayyanun, maka aku menjelaskannya. Misalnya apa? Rawahu Ibnu Hibban, rawahu Daraqutni, rawahu At-Tabarani, rawahu Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, dan lain-lain sebagainya. Baik. Wasamaituhu, dan aku beri judul buku ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini judul bukunya ya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wallahu ta'ala as'aluhu alla yaj'ala ma 'alimna 'alaina wabalan. Dan kita memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai wabal, sebagai musibah dan malapetaka bagi kita. Karena Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa hujjah untukmu dan bisa menjadi hujjah atas dirimu. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan tidak menjadi wabal, bencana bagi kita. Nah demikian. Wa ayyarzuqana ala amal bima yurdi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ataupun karunia taufik bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang diridhoinya Subhanahu wa taala. Itulah dia muqaddimah dari penulis buku yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Nah, pertemuan yang akan datang bulan depan ya kita akan membahas kitab At-Taharah. Apa? Kitab At-Taharah. Bulan depan. Ya karena ahad depan daurah di sana. Di mana? Al-Muflisin. Ahad keempat. Ya. Depan ahad keempat. Ahad depan ahad keempat. Betul. Ya, berarti daurah di sana. Ya, kebetulan juga kita pergi ke Padang daurah. Jadi bulan depan baru kita mulai lagi kitab At-Taharah. Nah, demikian yang penting rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Apakah sama Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Sunni? Dari mana asal ketiga istilah ini? Yaitu dari para ulama, dari sahabat, ya, dari para sahabat dan para tabi'in. Jadi ini istilah yang
baku dan dikenal. Ya, ketika menafsirkan ayat yauma taswaddu wujuhu wa yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ibnu Abbas mengatakan tabyaddu wujuh ahlus sunnah wal jamaah. Ya, wa taswaddu wujuh ahlul bid'ati wal furqah. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi itu adalah istilah yang dikenal oleh para salaf, para sahabat. Istilah yang dinukil dari mereka. Bukan istilah yang baru atau diada-adakan. Maksudnya adalah orang-orang yang berada di atas sunnah dan bersatu padu di atasnya. Baik. Apakah dalam menuntut ilmu atau untuk menjadi ulama harus memiliki sanad yang bersambung? Benarkah pernyataan bahwa ilmu tanpa sanad menjadi tidak berkah? Ya, maksud sanad sini adalah berguru kepada guru. Itu maksudnya. Tidak belajar sendiri. Ya, mungkin orang bisa belajar sendiri mengira dia beli buku yang banyak, beli CD yang banyak, kemudian dia dengar di rumah, dia baca di rumah. Mesti dengan bimbingan guru. Ya, wa irsyadu ustadin wa tuluz zamani. Harus dengan irsyadu ustad. Artinya apa? Bimbingan guru dan tuluz zaman, waktu yang panjang. Ya, jadi maksudnya adalah antum punya silsilah talaki. Antum talaki mendapat ilmu itu dari mana? Antum tamatan apa? Keluaran dari mana? Ya, kemudian metode belajar yang telah antum jalani apa? Ya, jenjang pendidikan yang antum lewati apa? Itu harus jelas. Ya, di dalam menuntut ilmu agama. Dan itu masyhur di kalangan para ulama dahulu ya, mengenai masalah hal ini. Hanya saja bentuknya berbeda. Kalau dulu dalam bentuk ijazah sanad, nah sekarang ijazah ya maksudnya tamatan ataupun khirij ya, mutakharrij, misalnya dapat ijazah dari jamiah fulan dan fulan, nah demikian. Baik. Ya. Oh, itu sanadnya munqati. Sanadnya munqati, terputusnya enggak jelas di mana, kan begitu. Itu bukan ya. Sanadnya harus bersambung. Pokoknya punya sanad, dia punya sanad. Mereka mengklaim punya sanad, tapi sanadnya nyambungnya ke mana? Nah, ternyata ke siapa itu? Siapa tokohnya? Abu Ubaidah Lubis. Lubis ternyata luar biasa. Udah gak jelas, Lubisnya aja gak jelas. Tidak ada majaz dalam Al-Quran, benar atau tidak? Majaz ini adalah istilah yang digunakan oleh ahli usul, yang mana penggunaan istilah ini harus diluruskan. Apa yang dimaksud dengan majaz? Imam Ahmad ya, mengartikan majaz itu sebagai ma yajuzu fil lughah, sesuatu yang boleh digunakan di dalam bahasa, disebut majaz. Misalnya apa? Penggunaan kata asad untuk orang yang berani. Huwa kal asad, dia seperti singa. Ya, itu ma yajuzu fil lughah, sesuatu yang boleh saja di dalam lughah. Ahli usul mengatakan ini majaz. Ya, itu penggunaan satu kata untuk makna yang tidak hakiki. Ya, mana hakiki asad katanya adalah singa. Namun di sini digunakan untuk manusia. Nah, kata mereka ini majaz. Nah di sana ada banyak perbedaan ya antara ya kita katakan istilah yang dipakai oleh ahli usul dengan istilah yang dibuat ataupun dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Imam Ahmad.
Maka dari itu para ulama berbeda tentang masalah penggunaan majaz ini, istilah majaz ini untuk dalil-dalil syar'i. Apakah ada majaz di dalam Al-Quran, bahkan di dalam As-Sunnah, bahkan di dalam bahasa Arab? Adakah majaz dalam bahasa Arab? Yang rajih adalah tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Dalam pengertian majaz yang dikenal oleh ahli usul. Ya, karena yang pertama kali membedakan makna satu kalimat menjadi majaz hakiki dan hakikat dan majaz itu adalah ahli filsafat, ya, bukan dari ahli bahasa. Ini adalah istilah yang tidak dikenal di kalangan ahli bahasa terdahulu. Nah, itu yang perlu diketahui tentang penggunaan istilah majaz di dalam Al-Quran. Jadi intinya kalau ditanya adakah majaz dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dengan majaz? Apakah yang dimaksud adalah ma yajuzu fil lughah? Kalau itu yang dimaksud maka ada. Ya. Was'alil qaryatil lati. Ya. Dan tanyakanlah kepada was'alil qaryah. Tanyakanlah kepada qaryah. Qaryah kita maksudnya. Ahlul qaryah. Bagaimana pendapat Anda mengenai dua pendapat yang mengatakan surga Nabi Adam adalah abadi dan tidak abadi? Apa maksudnya ini? Apakah maksudnya surga yang akan kita tempati nanti adalah surga yang ditempati Adam sebelum dikeluarkan darinya? Atau bagaimana? Di sana ada beberapa pendapat yang tidak muktabar yang mengatakan bahwa surga Nabi Adam itu di dunia. Ya, bukan surga yang akan kita tempati nanti. Yang rajih adalah bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya surga yang Adam dikeluarkan darinya adalah surga yang kita akan kembali kepadanya nanti. Itu surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, yang telah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Surga yang sama, surga yang dimana Adam dikeluarkan darinya. Itulah surga yang akan kita masuk nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Dalam buku Panduan Amal disebutkan bahwa salah satu bentuk salat sunnah rawatib adalah 2 rakaat sesudah asar. Ini tidak disebut salat sunnah rawatib, tapi salat sunnah sesudah asar, 2 rakaat sebelum matahari menguning. Ya, dalilnya sahih, Rasulullah SAW bahkan rutin mengerjakannya, yaitu 2 rakaat sesudah asar, dan dia tidak termasuk dalam golongan salat sunnah rawatib, hanya salat sunnah mutlak sesudah asar 2 rakaat. Ya, nah demikian. Baik. Dan dalilnya sahih. Dan bagaimana cara menggabungkannya dengan dalil-dalil yang lain yang secara zahir menyatakan Rasul tidak pernah salat atau tidak mengerjakan salat sesudah asar? Ya, kita katakan bahwa ya larangan yang dimaksud adalah salat sesudah asar ketika matahari sudah menguning. Nah, ketika matahari sudah menguning, itu cahayanya sudah menguning, maka dilarang mengerjakan sholat. Ya, sholat sunat apapun. Ya, hingga matahari benar-benar tenggelam. Baik. Nah, kita bawakan ke situ agar kita dapat menggabungkannya dengan riwayat tersebut. Ya, karena menggabungkan 2 hadis kalau memungkinkan itu lebih bagus daripada kita membatalkan salah satu dari keduanya. Ustaz, banyak pernyataan yang menggambarkan ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Lalu bagaimana menggabungkan hal ini dengan kisah Uwais Al-Qarni? Keutamaan Uwais Al-Qarni itu berdasarkan nas.
ya, wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauqifiyah sifatnya. Ya. Dan tidak semua tabi'in seperti Uwais al-Qarni. Ini khususiyah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang bernama Uwais al-Qarni. Baik. Jadi tidak berlaku secara umum. Nah, secara umum ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Dia dari mana? Dari faedah yang dihasilkan. Karena ahli ilmu faedahnya lebih luas, manfaatnya lebih besar daripada ahli ibadah. Ahli ibadah untuk dirinya sendiri, sementara ahli ilmu untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, demikian. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Jika seorang laki-laki punya uang, sudah punya rumah dan istri, dan cukup harta untuk pergi haji, tapi hanya cukup untuk satu orang saja, mana yang lebih baik? Menunggu sampai cukup biaya untuk 2 orang sehingga bisa pergi bersama istri, atau pergi haji sendirian dulu? Kalau itu uang itu adalah uang dia, bukan uang istri, ya, maka dia wajib berangkat walaupun sendirian. Nanti kalau ada rezeki baru berangkat memahrami istri. Nah, untuk urusan memahrami istri bukan harus dia. Bisa ayahnya, bisa abangnya, bisa anaknya nanti kalau sudah dewasa. Tapi kewajiban dia tidak gugur jika itu harta dia. Beda kalau ternyata hartanya 50-50. Paham maksudnya? Itu bukan harta dia mutlak, murni. Ada di situ harta istri. Nah, tidak boleh dia ambil harta istri itu untuk dia pergi haji sendiri, kecuali dengan keridhaan si istri. Bang, aku relakanlah pakailah uang itu untuk haji, kan begitu. Ya, silakanlah pakai. Tapi kalau tidak, ya maka itu tidak boleh mendolimi hak istri dengan memakai uangnya atau hartanya untuk pergi haji. Nah, demikian. Tapi kalau antum sudah memiliki kemampuan dan itu uang antum sendiri, maka antum pergi dulu sendirian. Ya, nanti kalau ada rezeki, ya rezeki istri bisa berangkat, baik dengan antum maupun dengan yang lain, ya, yaitu dengan mahramnya yang lain. Itu maksudnya. Itu dengan mahramnya yang lain. Apa yang dimaksud muttafaqun alaihi itu riwayat Bukhari Muslim? Ya, muttafaqun alaihi itu artinya hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari, ada juga di dalam Sahih Muslim. Hadis yang sama. Ya, maka disebut muttafaqun alaihi. Itu istilah. Ada yang mengatakan bahwa ini istilah yang pertama kali memunculkannya adalah Al-Imam Ad-Darqutni. Ada yang mengatakan lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana hukumnya menceraikan istri? Maksudnya apa? Anak kami banyak 4 orang. Mereka mau sama mamanya. Istri sudah nggak suka lagi sama saya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Setiap masalah itu bisa diselesaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa cara untuk menyelesaikan perkara-perkara atau persoalan-persoalan rumah tangga. Tidak melulu, ya, kalau sudah mentok harus cerai. Di sana bisa dilakukan ya semacam pendekatan ataupun penyelesaian masalah. Sampai di kantor kuat sendiri akan ditawarkan bagaimana? Yaitu didamaikan, kalau bisa berdamai. Ya, demikianlah kita ikhwanifidin, masalah-masalah apapun, ya, baik itu dengan istri maupun dengan orang lain, kalau bisa damai, upayakanlah perdamaian. Nah, jangan sedikit-sedikit mau lapor polisi, kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita terjebak. Nah, udah lapor polisi, mau cabut laporan susah. Nah, terlibatlah terkait-kait semacam benang kusut, kan begitu ya, dan nggak karuan. Nah, kalau bisa, ya, satu permasalahan itu diselesaikan dengan cara perdamaian, maka pilihlah, apalagi antara sesama apa? Muslim. Ya. Bukankah istri antum muslimah dan anak-anak antum adalah
muslimun. Kenapa tidak berdamai saja? Carilah titik temu. Jangan selalu mencari titik perbedaan. Karena kalau dicari titik perbedaan sangat banyak. Nah, carilah titik temunya. Karena titik temu itu biasanya cuma satu. Tapi titik perbedaan sangat banyak, kan begitu? Nah, carilah titik temu yang satu itu, ya, lapang dada. Ya, karena kadang-kadang mengalah itu diasumsikan lemah. Kita katakan tidak. Mengalah itu tidak selalu dikonotasikan lemah. Kadang-kadang seorang suami keras dia. Kenapa? Karena dia tidak mau tidak mau turun dari dari tuntutannya. Karena kalau dia merasa kalau saya turun dari tuntutan saya, maka saya dianggap kalah. Dan kalau kalah artinya lemah. Nanti kalau lemah diinjak-injak, itu kan bisikan setan semua. Ya, Evanifidin dia hendak ke depan. Dia adalah masa depan, ya, istri, anak-anak, kan begitu ya. Dan masa depan kita juga. Ya, demikian. Jadi kalau bisa rumah tangga itu diselesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, maka selesaikanlah dengan cara yang baik-baik. Nah, kalau nggak bisa juga dan tidak ada jalan lain, sudah menemukan jalan buntu, nggak bisa lagi kecuali cerai, barulah ya tempuh jalan itu. Nah demikian. Itu pun dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Ya, menceraikan istri juga dengan cara yang baik. Tidak ada buntut apa-apa di belakang hari. Tidak nanti habis bercerai saling saling mencaci dan memaki. Ya, setelah dia bercerai, ini namanya nggak baik-baik. Ya, bercerai dengan cara yang baik, yang terhormat. Nah demikian. Baik. Jadi bicarakanlah masalah ini dengan lebih lebih dalam lagi. Jangan terburu-buru membuat keputusan. Karena kadang-kadang keputusan yang diputuskan secara terburu-buru itu mengundang penyesalan. Nah, kadang-kadang kalau sudah nasi sudah menjadi bubur, sudah payah. Nah, jadi jangan menunggu sampai demikian. Jangan menunggu nasi menjadi bubur. Bila kita memiliki uang yang menurut haul dan nasab sudah cukup. Maksudnya cukup apanya? Cukup zakatnya. Tapi rencananya untuk ONH 2 orang. Bagaimana hukum uang tersebut? Kalau uang itu sudah disetorkan untuk haji dan tidak tersisa lagi tabungan untuk kita, maka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam harta yang dizakati. Enggak masuk dalam hitungan. Karena itu sudah dialokasikan untuk apa? Untuk haji. Antum punya tabungan 50 juta dan antum sudah mendaftar haji 2 orang yang membutuhkan uang 60 juta lebih. Artinya antum belum cukup, masih terus untuk menambah kekurangan. Apakah yang 50 juta itu atau 40 juta itu dikeluarkan zakatnya, atau itu sudah tidak terhitung lagi uang antum? Ya, itu tidak terhitung lagi uang antum, itu untuk haji. Antum sudah berazam untuk haji, lunasi ya. Nah kemudian ya, setelah itu kalau masih ada lebihnya, barulah dihitung sebagai ya harta zakat. Ya, kalau itu sudah cukup haulnya, lebihnya dan nasabnya, nisabnya. Nah, demikian. Baik. Nah itu dia. Ada lagi yang tanya? Ada? Saya tidak cukupkan sampai di sini. Ya, dan jangan lupa pengumuman bagi yang haji bersama rombongan, yaitu hari ini sebagaimana yang antum ketahui bersama, kita ada manasik haji di Masjid Al-Mukhlisin sesudah sholat asar. Diharapkan sholat asar di tempat. Manasik ini sebenarnya terbuka untuk umum, tapi diutamakan, dikhususkan bagi orang-orang yang berangkat haji. Nah demikian. Dan bagi murid-murid ulun nuha yang kebetulan pergi haji, ya mohon mendaftar, karena mungkin sebagian orang belum tahu ya. Nah jadi kalau dia termasuk murid ulun nuha dan dia berangkat haji, tolong daftarkan. Maksudnya diberitahu ya, dilaporkan, karena untuk tahun ini ada kekhususan yang berangkat haji masih tetap bisa belajar ya, karena ada guru yang ikut. Nah demikian.
Baik, itu saja mungkin, mudah-mudahan dimaklumi. Mungkin ada